Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita sudah banyak menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat di pagi hari ini, nikmatnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang mudah melaksanakan ibadah, ketika mudah melaksanakan berbagai perintah dari Allah, maka sebenarnya dialah orang yang sangat bahagia sebetulnya. Karena kebahagiaan seseorang itu terukur dari wujud syukurnya sebetulnya. Orang merasa banyak masalah dan keluh kesah dalam hidup, sebetulnya dia itu nggak pintar cara bersyukur kepada Allah SWT. Makanya orang-orang bahagia itu hanya terlihat, hanya dirasakan oleh orang-orang yang selalu bersyukur, dan wujud syukurnya itu dalam bentuk ibadah. Ibadah itu bukan hanya sebatas ibadah mahdoh saja hadirin, tapi ibadah-ibadah ghair maghduh yang terutama hablum minan nasnya. Ini yang harus kita kuatkan dalam diri kita, dalam ibadah, cara syukur kita dalam ibadah sosialnya. Kalimatnya itu kesolehan dalam sosial, kesolehan dalam ibadah sosial. Jadi kita mah kadang ibadah teh selalu dilihatkan dalam ibadah mahdohnya saja. Tunjukkan bahwa diri kita hasil daripada ibadah mahdoh itu melahirkan sosok pribadi yang luar biasa. Itu sebetulnya banyak orang ibadah tapi tidak melihatkan dampak dari ibadahnya. Maka kalau kita mau bersyukur kepada Allah SWT itu lihatkanlah dalam bentuk dampak dari ibadah itu. Makanya alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan rangkaian ibadahnya di pagi hari. Tapi buktikan pada diri kita bahwa kita menjadi solih sosialnya. Kesolihan dalam sosialnya harus diwujudkan dalam diri kita. Ayo ubah karakter-karakter yang ada pada diri kita, yang karakter itu sudah ngebagel, sudah menahun, yang kadang orang tuh lihat kita itu nggak ada perubahan gitu ya. Kenapa coba tidak ada perubahan? Karena cara bersyukur, cara ibadahnya itu masih dilihat hanya formalitasnya saja. Harusnya semakin lama kita beribadah, semakin hebat kesolihan sosial kita sebetulnya. Ini yang dilupakan dari umat Islam hadirin. Karakter yang dibangun
ngebagel ya, tidak bisa ibadah itu merubah karakter itu. Ini yang bahaya sebenarnya. Ada orang itu kan begitu ya, isi ya sama karakternya gitu ya, gak ubah-ubah karakter itu. Padahal yang bisa merubah karakter itu adalah ibadah kita. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari kita melaksanakan sholat sunnah, apalagi wajibnya, semakin kesolihan sosial itu harus meningkat. Jadi jangan ngebagel orang yang ngelihat itu, isi ya kama tiba heula kitu ngomong nantinya, tiba heula gitu ya, ngomong nanti gitu aja, karakter nanti cenah. Erek ibadah rajin, terajin gitu aja. Itu kan yang bahaya sebetulnya. Artinya ibadah kita itu harus dibetulkan. Hadirin sekarang itu ini permasalahannya di umat Islam itu. Bagaimana ibadah dampak sosial itu melahirkan sosok pribadi yang luar biasa. Semakin hebat ibadahnya, semakin hebat kesolihan sosialnya. Hablum minallah hebat, hablum minannas pasti hebat. Jangan sabelah-sabelah ya. Dina mobil ya, dina kapal yang sabelah nah jadi labu ya gitu. Maka kita itulah bersyukur hari ini, alhamdulillah ya, bisa sholat berjamaah. Ya Allah, mudah-mudahan ya, kuatkan ibadah kita dan lahirkan dari ibadah itu pribadi-pribadi yang hatinya tidak keras. Karena kalau hidayah itu hatinya keras, maka perubahan itu, hijrah itu nggak bisa. Karakter yang dibangun di dalam diri kita dari dulu, waktu di keluarga, di lingkungan, ya, sosial ekonomi dia terbentuk, itu nggak bisa rubah karena hatinya sudah keras. Makanya hadirin berbahagia. Hari ini mari kita coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Teruslah kalimat istighfar itu kita sampaikan kepada Allah. Berikanlah yang terbaik taubat ini kepada Allah. Setiap hari beristighfar itu supaya luluh hati kita. Karena ada orang itu di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Munafikun, orang munafik itu kalimatnya dzalika bi annahum aminu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim, kalimatnya. Orang itu kalau sudah ingkar, ditutup hatinya, susah dapat hidayah. Ada orang yang gitu banyak, susah bisa hidayahnya. Karena ibadahnya itu tidak bisa merubah karakter ibadahnya. Ibadahnya begitu tidak memberikan dampak pada pribadi. Makanya beberapa pertemuan di setiap pagi hari Ahad ini selalu disampaikan bagaimana adab kita yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita mendapatkan kualitas kesolihan sosial, supaya kita mendapatkan hablum minannas hebat. Maka orang kalau mau hebat hablum minannas, maka harus tahu ilmu adab sebetulnya. Karena adab itulah yang mengerem kita, yang membentuk karakter kita. Senyuman kita, pelayanan kita yang terbaik, tidak pernah membeda-bedakan, selalu bertanya, menghormati orang, siapapun dia yang kita hadapi, bahasanya santun. Itu semua ilmunya ada di adab itu. Kalau nggak bisa itu ya udah. Kadang kita ketemu orang itu beda-beda, ke jalma bunghar ya, nggak bedakin nih jalma miskin. Naudzubillah min dzalik. Ibadahnya nol itu. Lihat orang yang tidak selevel pendidikan, Gusti ya Allahnya, padahal manusia itu tidak, kalau semakin lama pun semakin nggak enak ya hidup. Ayo pada kesempatan ini, cara bersyukur itu bentuk pribadi. Ubahlah pribadi itu dengan ibadah. Yang bisa merubah itu semua adalah sholat kita, bacaan Al-Quran kita. Jangan ada menjadi ibadah kayak obrolan yang gak enak ya. Saya tamat ngaji ya. Tapi anggar itu karakternya. Jangan seperti itu.
Hilangkan itu semua dengan cara kita bertaubat kepada Allah SWT. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni hamba dosa, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah antat tawwabur rahim, orang-orang hamba yang selalu menerima taubat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang berbahagia. Ayo, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua supaya kita bisa meningkat kualitas pribadi kita, khususnya kesalihan sosial kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang kedua adalah salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah, utusan yang terbaik dan memang dipilih, yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat, karena solawat itu diperintah. Jadi ngobrol solawat itu perintah. Jadi kalau kita mengucapkan solawat, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh bersolawat diperintah loh, gitu ya. Jadi bersolawatlah menjadi sebuah kewajiban kita kepada Allah untuk memberikan penghormatan dan memuliakan baginda kita Rasulullah SAW. Hitong ribut masalah solawatnya. Pokoknya orang kan diperintah sama Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin, saya mengulangi, yang membedakan di sholawat itu di masyarakat perdebatan, dan ini nggak perlu didebatkan. Perbedaan pemahaman, saya ulangi. Satu, sholawat itu ada yang pertama, pemahaman itu bersolawat itu memakai redaksi tekstualnya adalah Sayyidina. Kita harus sportif bahwa Rasulullah dalam hadisnya, siapapun ulama menyampaikan bahwa redaksi sholawat itu nggak ada Sayyidina. Kenapa muncul ada Sayyidina? Ini pemahaman yang pertama. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam hadis, Ana Sayyid, saya ini tuanmu ya fi yaumil qiyamah. Dari situ ulama beristihad, oh kalau ke Rasulullah mah tuh pakai Sayyidina dong. Pan kalau saya aja, kalau ketika jadi MC, kalimatnya begini, yang kami hormati Bapak Lurah, gitu ya, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustaz ini dan seterusnya. Itu kan bahasa menghormati. Itu perbedaan. Jadi ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu pemahaman pertama pakai Sayyidina. Pemahaman kedua itu tekstual aja. Karena masalah ibadah itu ngapain harus ketika Rasulullah memerintahkan sholawat itu tidak pakai Sayyidina, kenapa kita harus menambah gitu kalimat? Jadi kalau didebatkan di antara dua pemahaman ini nggak akan selesai, hadirin. Maka yang harus hadir adalah bertoleransi dalam memahami perbedaan itu. Sesuai nama sholawat pokoknya. Yang kedua, teknik dalam membaca sholawat nih, hati-hati nih. Orang ketika membaca sholawat itu teknik yang pertama, biasa pemahaman itu senang dilakukan, senang pakai kita berjanji, senang dalam bentuk syair-syair, ya. Pemahaman yang kedua adalah bersolawat itu konteksnya tadarruan wa khafiyah. Jadi mengacu kepada Al-Quran bahwa tidak dikeraskan dan rendah. Jadi ini dua hal yang berbeda dan sangat jauh. Ada orang tuh senang ya sholawat itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, kan gitu ya. Kan enak ya. Cuk anu sholawat utang dilakukan tuh, atau di lagu-lagu, cenanya sholawat teh udah aja sholawat Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi. Dua yang berbeda, hadirin. Jangan berdebat deh.
Habis nanti kalau berdebat itu energi kita. Ya. Jadi orang yang tidak berdebat itu adalah memang itu perintah dalam agama. Itu dalam saja. Maka kita yuk bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini ya, kita akan coba membahas adab. Adab kepada al-adabu ma'al muallim. Jadi adabnya kepada guru. Ya, jadi nih, guru, maka kita sebagai murid menjadi siswa kalau anak-anak remaja ya sampai SMA itu, atau mahasiswa dengan dosen, atau santri dengan ustadz. Ada adab sebetulnya kepada guru kita, supaya kalau kita memberikan yang terbaik kepada guru kita, maka ilmu yang didapatnya itu bisa menjadi hidayah kepada kita semua. Makanya para santri dulu dengan santri sekarang itu berbeda jauh. Dulu banyak ulama-ulama besar itu melahirkan ulama-ulama besar. Kita tahu 4 mazhab itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu semuanya guru dan murid itu ya. Jadi pada zamannya dia ada Imam Hanafi gurunya Imam Maliki, ataupun Imam Maliki kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Hambali. Tapi coba, kenapa kok berbeda dalam teknik ibadahnya? Hebatnya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama sekarang juga pada banyak yang hebat. Nah, yang pertama, adab kepada guru itu dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 11, Allah memerintahkan kepada guru kita itu harus menghormati dan memuliakan. Jadi siapapun guru kita, maka pastikan kita itu harus menghormati dan memuliakan guru kita. Nih, memang tapi memuliakan dan menghormati guru kita itu, guru kita itu Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nih. Kalimat begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nas huwa a'lamu biman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Jadi Allah memerintahkan bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat-derajatnya orang mukmin di antara kalian dan orang yang diberikan beberapa ilmu dengan beberapa derajat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa adanya kemuliaan kepada guru-guru kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan khairukum, siapa mereka yang terbaik di antara kalian? Jadi Rasul udah ngomong, para sahabat ini khairukum, yang terbaik di antara kalian itu. Kalau yang terbaik itu artinya yang paling hebat dong di antara semua itu. Apa kalimatnya? Khairukum man ta'allamul Quran, orang yang mengajarkan. Jadi guru kita itu harus dimuliakan dan dihormati karena derajatnya ditinggikan. Makanya pidatonya Kang Deddy Mulyadi saya sampaikan, Pak Gubernur itu di dalam ajaran Prabu Siliwangi katanya gitu ya. Beliau kan melihat sisi budayanya, bahwa Sunda kan, kita itu orang Sunda ya. Maksudnya di Jawa Barat ini. Di dalam ajaran Prabu Siliwangi itu kasta yang paling tertinggi adalah guru. Kalimatnya yang berkesan dari pidatonya Pak Gubernur itu, tidurnya seorang guru itu jangan diganggu, Pak RW. Tidurnya boleh diganggu, coba. Saking hebatnya kasta tertinggi yang namanya guru. Sarena we ulah diungkit, ulah dihudangkeun istilahnya, ulah diganggu lah. Karena kemuliaan hadir pada seorang guru yang luar biasa. Makanya adab kita sebagai murid, sebagai guru, siswa, kalau di sini
ada anak muda ulah sok pulah pilih ke guru teh nya, da saya mah guru. Lamun geus asup kelas teh kan ke anak teh kasih tahu nasihat. Ketika guru mau masuk kelas, maka berikanlah pelayanan yang terbaik dengan menghormati dan memuliakan guru. Sing teu ngarti tempowi gitu nya guru teh gitu. Baru dak ayeuna mah ngabedakeun ge guru-guru teh si eta mah guruna kieu malas gitu ya. Kayak kita aja kalau ngaji kan gitu ya. Eta mah ada guruna kitunya. Nah, itu yang jangan. Berikutnya adabnya kepada guru kita. Yang kedua adalah mendengarkan saat guru berbicara dan tidak memotong ucapan. Ini hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan. Hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ad-Darimi bahwa Ibnu Umar itu sahabatnya Rasulullah tapi anaknya Umar bin Khattab melarang. Kalau sudah sahabat yang melarang itu adalah memang dari Rasulullah, karena kurun yang terbaik itu adalah sahabat. Kata Ibnu Umar itu melarang kepada seseorang pembicara memotong pembicaraan dalam majelis ilmu. Maka ini kalimatnya begitu. Maka dengarkanlah kalimatnya. Kalimat redaksi Arabnya itu antai qala kana Ibnu Umar idza takallama rajulan indahu fil ilmi wa qala innama nahnu mustaftun fa idza afta fasma'u. Nasihat dari Ibnu Umar itu melarang kepada kita untuk memotong pembicaraan ketika guru sedang menyampaikan. Maka perintahnya di sini pasma'u, dengarkan. Jadi siswa itulah robating protes, robating memotong pembicaraan. Kalaupun mau bicara, awali dengan izin kepada guru kita. Berikutnya, ini sudah pada tahu, cuma mengulang aja karena Rasulullah dalam hadisnya. Yang ketiga, bersikap tawadu, rendah hati kepada guru kita. Rendah hati itu adalah lawannya sifatnya sombong. Maka kak guru mah ulah belagu gitu ya, harus rendah hati, harus betul-betul memiliki adabnya teh. Aduh, kudu ajrih ya. Pokoknya ke guru kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya ini menyampaikan, hadis riwayat Ahmad, bahwa kalimatnya begini, Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bukan golongan Rasulullah, bukan generasi Muhammad. Di sini lam yuwakkil, ya, kabiruna wa yarham saghiruna wa ya'rif li amaniha haqqahu. Bukan termasuk golongannya baginda Rasulullah yang tidak menghormati yang tua. Ini biasanya orang guru itu yang tua. Ini perintahnya umum ya. Jadi kalau ada anak muda yang tidak menghormati orang tua, itu bukan golongan Rasulullah sebetulnya. Makanya kalau ada orang tua itu kita harus bisa menghormati, apalagi orang tua kita. Yang kedua, tidak boleh tidak menyayangi. Nah, jadi anak muda itu tidak boleh tidak menghormati, tidak boleh tidak sayang kepada orang yang lebih tua itu, ya. Dan kepada orang yang punya kedudukan yang berilmu, kalimatnya di sini. Jadi hadisnya itu di kalimatnya wa ya'rif li aliminya haqqahu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, maka kita harus menghormati dan rendah hati kepada mereka. Nah, kalau ada ulama, ada ustaz, yang bedakeun atuh dapat barokah ya. Maksudnya barokah teh menghormati, karena ini perintah Rasul. Namun aya jalma, aya ulama, ka ulamana mantangul eta mah lain umat Rasulnya, sama umat sebelahnya. Ya, ada yang berbahagia.
Jadi adab kepada guru kita itu perintah oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini tidak mengakui sebagai umatnya. Ketika seorang hamba Allah kalau ke orang tua tidak sayang, ke orang tua tidak hormat, ke guru-gurunya yang punya ilmu tidak hormat, berarti dia bukan golongan Rasul, bukan umatnya Rasulullah SAW. Ini yang sulit kadang. Ini kalau diuji, kalau kita itu sudah punya level derajat dunianya agak tinggi nih, suka belagunya di situ ya, punya jabatan, jadi wali kota contoh, jadi pak camat, ya. Datang ulama, gayanya sebagai pejabat, gitu kan. Padahal apa coba perintah Rasulnya? Kalau ada orang yang berilmu, maka harus kita menghormati dan rendah hati kepada mereka. Ya. Ada sebuah cerita itu apa? Waktu zamannya, wah ini saya di medsos ya. Pokoknya ada seorang perwira jenderal bintang 4 ya, menghormati seorang ulama. Pada saat dia sudah turun, ya, lalu pada saat jabatan barunya itu diperas. Ya, teleponlah ke saat si jenderal yang 4 itu yang menghormati. Dicarikan ke jenderal 4 tuh yang jabatan barunya. Ya ulama tuh, ya, yang nelfonnya ulama, jenderal gitu ya, ini kumaya ya ke saya gitu. Karena memang perintah oleh Rasulullah itu menghormati, rendah hati, bersikap kepada guru kita. Ya, hadirin berbahagia. Berikutnya, ini, nah yang keempat itu, adab kita kepada guru itu mendoakan. Hadirin, mendoakan kepada orang tua kita itu adalah kewajiban kalimatnya. Mendoakan kepada guru pun adalah adab kita sebagai murid. Kak guru teh doakan, semoga guru kita sehat ya. Mendoakan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud ya kalimatnya. Nah, ini memang kalimatnya ini umum hadis Rasulullah itu. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka Rasulullah memerintahkan membalasnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada ada orang lain melakukan kebaikan kepada kita, perintah Rasulullah itu adalah balaslah dia dengan kebaikan. Man sana'a ilaikum ma'rufan, katanya kalau kamu ada orang yang berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, maka balaslah. Ya walaupun balas budi itu kalimatnya hati-hati. Balas budi itu adalah adab kita. Makanya ketika kita diberi sesuatu ya, etika kalimat thayyibahnya apa? Hatur nuhun, terima kasih, dan mendoakan. Kalimatnya apa? Yang diajarkan jazakumullah atau jazakallahu khairan katsir. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak ke kamu. Itu doa kan kalau dikasih. Walaupun kita yang ngasihnya jangan berharap. Surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Kalau seseorang ngasih makan, katanya dalam Al-Quran, liwajhillah karena Allah, la nuridu minkum, tidak pernah mau ada harapan balasan. Jadi lamun urang ngasih sesuatu teh ulang ngarepkeun balas budi. Tapi perintah Rasul, man sana'a ilaikum ma'rufan, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kalimatnya balaslah. Balas budi atau apanya istilah namanya, atau nu bager nya bageran deui lah, gitunya menjadi koretan gitu dah istilahnya. Ya. Nah, fa illam tajidu ma tukafiunahu fad'ulahu, kalimatnya kan. Kata Rasulullah itu, jika kamu tidak mampu ngasih ya sudah nggak balas, doakan ya tuh. Makanya perintah kita sebagai seorang murid pun kepada guru kita harus mendoakan. Ya orang teh diberian we ku jalma teh, teu meh bisa ngabalas ngabere. Da urang nanya ekonomina, atuh doakeun. Makanya doa-doa orang miskin itu akan tersampaikan kepada Allah, mendoakan orang-orang kaya tuh. Kenapa orang kaya itu selalu didoakan oleh orang miskin?
Karena sering ngasih. Rasulullah memerintahkan kalau kamu dikasih orang, kalau nggak bisa balas ngasih, doakan. Gitu. Makanya perbanyak tuh ngasih teh supaya didoakan. Karena orang yang tahu adab itu pasti ngadoakan. Nuhunnya, aduh hatur nuhun pisan dibantos. Wajib ngatos tapi harus gitu. Bahasa Sunda itu kan di Jawa Barat. Terima kasih udah membantu saya. Jazakumullah, jazakallah, jazakillah. Ku bahasa Sunda boleh. Nuhun pisannya dibantos. Mugia sehat selalu. Makanya coba kalau pakai mobil Pak RT, ayah Pak Oga. Nah, terima kasih, selamatnya. Kayak gitu ya. Makasih. Sing selamat di jalan, sing seueur rezekina. Pasti ngadoakeun, eta teh perintah loh. Namun maneh teh bisa mere deui ngadoakeun atuh. Tapi ngadoakeun tidak perlu harus terdengar kepada orang yang ngasih. Gitu ya. Jadi harus dalam adabnya harus berdoa. Mendoakan. Berikutnya, adab itu kepada guru kita, pada orang tua kita, orang yang berilmu, tidak boleh berjalan di depannya. Nah, ini itu sopan lah, culangung lah. Dan tidak meninggikan suara di hadapannya. Ini hadirin, keselamatan seorang hamba Allah, seorang muslim itu kata Rasulullah di lisan. Al muslimu man salimal muslimun milisanihi. Ya, dina mulut. Bahkan Rasulullah mengatakan yang banyak dosa seorang hamba itu keluarnya dina mulut dia. Makanya ibu-ibu ya, perempuan mulut atas itu lebih gede dosanya. Urang sok ngibirnya Pak RW-nya ke perempuan yang suka berzina, si eta mah pelacur. Aing tara pelacur mulutna wah kemana-mana ngember, kan dosanya lebih tinggi pelacur itu. Pelacur mah udah jelas apa? Makanya perempuan itu kalau mulut bawahnya tidak terjaga, mulut atasnya yang tidak terjaga itu. Nah, ada dua mulut yang harus dijaga dari perempuan, ya. Ini di dalam adab Rasulullah, ini termasuk adab yang umum dari Al-Quran. Ini Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu perintahnya kepada Nabi, ya. Jadi ya sekarang kata para ulamanya, ulama, guru kita. Tapi Quran nama, dina Quran nama perintah nama. Bagaimana ketika pada saat zaman Rasulullah para sahabat itu diperintahkan, awas tuh harus sopan ke Rasul teh. Wah, dalam ayamnya pasti orang teh. Wah, ulama tuh harus hati-hati dalam bersikap. Ulah culangung. Tahu culangung? What is the meaning culangung? Itu sopan. Kadang sok teu sopannya, PR-nya. Ih, si eta mah teu sopan ya tuh. Itu diharapkan aya kiai gitu. Tak urang teh diajarkan dalam Islam teh kudu sopan, santun. Cara berbicaranya jangan intonasi ketinggi. Kayak perempuan aja. Itu larangan dosa besar ketika seorang istri ngomong ke suami itu intonasinya lebih tinggi. Termasuk juga anak kita kepada orang tua jangan lebih tinggi. Anak ayuna ngomong tehnya lebih tinggi. Aduh, teu baroga adab bae nama tuh kumahanya. Allahu akbar. Naudzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2 ini Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala, janganlah kalian meninggikan suara di atas suaranya Rasulullah. Itu sopan artinya. Kau ulama memanggil panggilannya lu. Naudzubillah min dzalik. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita tidak boleh meninggikan suara kita di depan para ilmuwan, para mu'alim, para orang yang selalu mengajarkan. Ada etika dan adabnya. Gitu ya. Rasulullah SAW dalam hadis itu. Berikutnya,
Oh, ini mah tidak menyebarkan aib ya, menjaga kehormatan guru. Ini mah udah umum ya. Jadi hadirin berbahagia, itulah sebetulnya apa yang Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita terkait adab kita kepada guru kita, menghormati dan memuliakannya, mendengarkan nasihatnya, tidak memotong pembicaraannya, bertanya minta izin dulu, ada adabnya, rendahkan hatinya, suaranya ketika di depannya, tidak berjalan di depannya. Ini pernah Ustadz Kadapi, Pajar Kadapi pada saat kajian malam Ahad itu, dia kan baca kitab hikayah. Ada sebuah cerita Ali bin Abi Thalib, masih ingat saya tuh, ketika dia bercerita dia pingin berjamaah bersama dengan Rasulullah, ujungnya itu hadis ngobrolin masalah masbuk gitu ya. Pada saat dia udah kesiangan itu ya, kesiangan. Dan hebatnya Ali bin Abi Thalib ya, karena sahabat terbaik termasuk 4 khulafaur rasyidin. Dia itu mau pergi berjamaah pingin bareng Rasul gitu ya. Di tengah jalan ayah kolot dan kelempang gitu ya. Ada orang tuh yang lagi lewat, dia nggak bisa melewatinya. Coba hebatnya Ali bin Abi Thalib ya. Tapi karena hebatnya Allah membimbing para sahabatnya Rasul, dia tidak jadi masbuk karena Rasulullah terlalu lama ya dalam salatnya. Jadi dia keburu. Padahal itu di dalam hikayah yang diceritakan oleh Pajar Kadapi dalam kitabul hikayahnya, itu orang tua yang mau dilewati oleh Sayyidina Ali itu ternyata bukan muslim, bukan mau berjamaah. Coba bayangin, saking hebatnya kita menghormati orang tua kita. Ayah malah boro-boronya barudak murah teh, barudak murah kan kolot teh, ya. Komo kalau urusan, wah itu kolot dia. Namun ayah preman ya, preman kan belagu tuh. Ayah kan nyarikan budak letik, cek budak letik kayak kuaing tungguan kayak sekolot nah, mana yang sekolot kuaing mah eleh bacana gitu ya, cek budak letik. Kan ayah mana yang preman di kolot beneran teh akan jadi tua. Ayah cek budak murah teh kuaing sekolot mana eleh gitu kan, gitu. Dan nggak ada yang jagoan selamanya ya. Makanya Islam mengajarkan bagaimana kita diperintahkan bagaimana cara adab kita kepada orang tua, kepada guru kita. Kemarin kan sudah pada orang tua. Beda ini berbahagia. Di judul yang kemarin saya itu ada 2 adab yang akan disampaikan di kesempatan hari ini. Adab kepada guru sudah paham ya. Jadi nanti kalau ada guru kita, para ulama, orang-orang yang sholih, kita menghormati, jaga etika dan adab jalan. Ketika duduk, ketika lewat beliau, kita menghormati karena di dalam dirinya ada ilmu yang dia bawa. Ya, karena kayak seperti melihat Ustadz Adi Hidayat itu lihatnya Quran tuh, Qurannya nempel. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya kan surat ke sini, sebelah kanan di atas, gitu ya dia bisa. Kalau beliau hadir kita harus menghormatinya. Karena di dalam diri ulama itu ada Al-Quran, ada hadis yang perlu kita hormati, dan itu perintah dalam agama. Ketika seorang santri selalu menghormati gurunya, tunggu kesuksesannya. Para ulama hari ini yang besar-besar itu, yang terkenal, yang besar, yang hebat, semua karena menghargai gurunya. Dia pintar pasti kepada guru. Makanya teruji sebetulnya santri ketika dia sukses pada saat dia belajar ilmunya. Ya, baik hadirin berbahagia. Karena hari ini kita sudah jamnya masih jam 5:09. Nanti jam 5:15 sebentar lagi. Nah berikutnya kita akan membahas adab dalam mencari nafkah. Jadi sebetulnya ketika kita sekarang jadi pegawai negeri, jadi guru, jadi pedagang, pokoknya apapun kasabnya itu, ada adab dalam mencari nafkah. Makanya ketika orang dia mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anaknya,
kita sebagai laki-laki itu harus tahu adab dalam mencari nafkah itu. Ya, ini banyak, kalau nggak sampai apa-apa. Yang pertama, seorang laki-laki atau seseorang ketika dia mencari nafkah atau mencari rezeki dalam bentuk pekerjaan apapun, yang pertama adabnya niatkan lurus, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Al-Quran atau doa iftitah, ketika sholat itu kan doa iftitah banyak tuh ragamnya. Jadi kalau ada orang yang membaca hadis Rasulullah ketika setelah takbir, doa iftitah itu banyak. Ada salah satu doa iftitah yang selalu diajarkan oleh guru SD. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu teh komitmen kita kepada Allah. Wahai Allah, sholat ibadah saya, maut mati teh karena Allah. Innamal a'malu binniyah. Niatkan ketika kita melangkahkan kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, untuk bekerja mencari rezeki dari Allah dalam bentuk kasab, maka yang pertama yang harus diluruskan apa? Niat kita bahwa karena Allah. Makanya orang yang mencari nafkah itu, kata Rasulullah, sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Jadi lamun orang indit, ya Allah saya tek nyari nafkah jeung keluarga, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di perjalanan kanon maut, maka termasuk mati syahid. Jadi jangan disepelekan ketika jadi tukang ojol, jadi tukang bangunan. Karena ketika dia berangkat niat untuk karena Allah, maka ketika dia dipanggil sebelum dia pulang ke rumahnya, maka dia mati syahid karena dia sedang berjuang di jalan Allah. Hati-hati, ini pekerjaan apapun mulia di mata Allah itu, yang penting halal. Kecuali nggak garong ya, nggak garong itu mah haram. Gitu ya, jadi berbahagia. Jadi mencari nafkah itu setelah niatnya lurus. Jadi makanya pernah saya membacakan tips bagaimana supaya hidup ini berkah di sini dari Abu Latif Imam Samarkindi. Pernah ya, ada 5 nasihat. Pertama, waktu itu jangan mengakhir-akhirkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan kepada Allah. Kedua, jangan menyakiti, gitu ya. Kata kitabnya tuh. Yang ketiga, kalau nyari duit teh ulah jeung keluarga unggul, gitu cek ulama teh. Ayak sudah fi jama'i. Jadi ayam dibagikan ke batur gitu. Ieu mah ngalah duit teh jeung istri we jeung anak. Pernah hayang berbagi. Ulah. Yang keempat, hubud dunia, jangan berlebihan. Yang kelima, kata Abu Lais itu apa? Rezekinya itu adalah dari Allah SWT. Ulah kayak tadi saya bacakan dalam surat apa? Tadi saya baca rakaat pertama itu Al-Alaq ya. Ada kalimatnya, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu sudah berlebihan, selalu melampaui batas, yang namanya manusia. Itu kan nasihat surat yang kita bacakan. Makanya niatkan lurus, dan yang kedua mencari nafkah itu dengan cara yang halal. Ini hati-hati nih yang suka main pengen pokoknya duit untung aja. Yang penting mah duitnya loba gitu ya. Arek halal rek haram. Aya nama kieu kalimat cenah. Neangan duit haram teh lebih gampang daripada duit halal gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kita tetap harus mencari nafkah itu yang halal. Ini kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perintah dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan bahwa kamu kalau mencari rezeki itu yang baik, yang halal. Jadi tadi niatkan lurus, kedua harus mencari pekerjaan itu yang pekerjaan itu halal. Jadi dihalalkan dalam agama. Kalau yang diharamkan itu pekerjaannya ya kita jangan lakukan.
melakukan kemaksiatan kepada Allah ya. Terutama di dalam dunia perekonomian itu tidak terlepas daripada riba ya. Ada margin, yang kedua adanya goror, spekulasi. Goror itu untung-untungan ya. Ulah hati-hati. Sistem ekonomi itu banyak di situ. Apalagi sekarang yang bisnis trading ya. Trading itu ya hanya kita jual beli nilai saja, jual beli nilai. Jadi tidak bentuk barang. Kan ada dulu yang dibekukan oleh Polri ya, atau pemerintah. Bisnis itu dia hanya tukaran nilai saja. Ada apa namanya? Auto trading gold, ATG. Kan dibekukan. Itu untungnya itu 10%. Cuma pagi-pagi robot ya, transaksi nggak tahu pokoknya, masa 10% ya. 100 juta yang kita investasi di perusahaan tersebut, masukin rekening ke dia, terus setiap bulan itu dapat 10 juta minimal. Tapi hanya di komputer aja, tegawaian naon gitu. Auto trading apa? Gold. Jadi, oh emas mah nilainya weh. Alhamdulillah dari kan dibekukan. Ada orang yang sudah masuk 1 miliar, ada 600 juta, kan 60 juta sebulan tuh. Gaji naon atuh 60 juta sebulan? Kakaraki menang sekali, nu 600 juta nanti terbalik dan dibekukan itu perusahaannya gitu. Karena pikirannya yang penting menang duit gitu kan. Nah itu padahal haram hukumnya. Bisnis seperti itu, jual belinya nggak real. Tapi yang terjadi seperti itu. Innallaha thayyiban la yuqbalu illa thayyiban. Allah senang kepada yang halal, maka yang thayyib. Terus berikutnya, jujur dan amanah dalam bekerja. Nah ini nih, kalau yang setiap apapun, kalau kita jujur dan amanah ketika melakukan pekerjaan, ini yang kita harapkan. Tapi kadang kalau yang terlihat jujur dan amanah itu di pedagang biasanya. Jadi punya jabatan masuk kese nempo jujur amanah itu ya. Yang dagang ketemu mah jujur ya. Tukang dagang teh embungan make kiloan mah. Penjual hayangna teh make manehana. Saya beli ya, sok saya dibeli tapi kiloannya pakai punya saya. Nah gitu ya. Makanya khusus suratnya pedagang itu ada surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza tahu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu. Jadi cek Allah teh celaka tuh sok curang dan pan tukang jualan mah kitunya aya meuli hayang murah, aya ngajual hayang mahal, eta Quran eta teh. Hayang teh curang we kitunya. Enggak boleh. Tapi ini semua adabnya kita sebagai pekerja harus jujur dan amanah. Jujur dan amanah dalam bekerja. Seperti pekerjaan-pekerjaan itu ya kalau tidak jujur dan amanah nantinya akan menyimpang. Ini Al-Quran mengatakan dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 152 ya. Maaf ya hadirin, kita nunggu tukang bubur ya. Katanya jam 5 seperempat mau datang, belum datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Nah, ini Kang Hazril, ini Al-Qur'an itu banyaknya ke tukang dagang. Tapi ini maknanya kepada kita semua. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Ya, dengan adil, dengan pas. Kayak contoh kita beli bensin, makanya kalau tukang bensin ngomongnya jangan ngomong seliter. Nih, satu botol iya 10-12 ribu gitu yang ngomongnya. Jadi akannya bener. Jadi lamun aya sabotol nih, tukang bensin pakai botol. Nah, ngomongnya ke penjual teh ieu sabotol ieu teh 12.000 per talaid. Ulah ngomong sareter. Lamun sareter besok eta sareter takutnya teu sareter gitu. Pokoknya saya jual sabotol ieu sakieu teh 12.000, mau nggak? Oke. Nah, supaya
Nah, lain nyumputkeun ketidakjujuran bukan ya. Makanya hati-hati ya, harus Allah menyampaikan masalah takaran timbangan ini. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, atajiru sadaku, pedagang anu jujur, gitunya. Ini hebatnya nih. Al-aminu, pedagang anu jujur, cek Rasul ya, jeung anu amanah, kalimatnya apa? Ma'an nabiyin wasidikin wasyuhada. Nanti akan di surganya itu bersama nabi, para sidik dan para syuhada. Levelnya sama dengan Abu Bakar, Pak Haji. Abu Bakar As-Siddiq kan sahabat Rasul, mungkin di surganya bareng. Pedagang anu jujur, pedagang anu amanah, seorang pegawai apapun dia jujur dalam melaksanakan tugasnya, dia akan bersama Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar mah pantas satunya udah deket nempo Rasul teh. Urang teu nempo Rasul tapi jujur, hebat dan amanah. Khususnya dalam, tapi di sini kalimat dalam hadisnya mencontohkan at-tajir. Tajir dari sini, tajir itu bahasa Arabnya terjemahannya adalah pedagang. Ya. Tadi tidak menipu dan tidak curang. Nah, ini kalau yang barang siapa yang menipu, Rasulullah ente malih umatku. Dalam hadis yang Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, ya, sebutnya begitu. Nah, terus yang berikutnya yang kelima, adab dalam mencari nafkah itu tidak berlebihan dalam bekerja. Betul kita itu diperintahkan untuk kerja keras, tapi harus seimbang antara kegiatan bekerja dengan kegiatan kita dalam ibadah. Betul ya? Makanya suratnya itu, kalimat itu hebat di dalam Al-Qasas itu. Ini kalimatnya sudah dari dulu hafal nih, banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah masalah urusan apa yang Allah karuniakan itu, kebahagiaan untuk di akhirat, ibadahnya diperintah nih. Tapi kalimatnya dan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ulah poho kamu teh kana urusan dunia. Artinya dalam mencari nafkah jangan lupa kepada ibadahnya. Makanya kalimat itu ayu akhirallahu min faraidillah li ajlil kasbi. Jangan pernah mengakhir-akhirkan kewajiban kepada Allah karena urusan pekerjaan. Gitu. Pokoknya sama orang kayak rapatnya dipagawe di rapat. Kadang tengkur waktunya, gue ngelewatin azan deh. Kalau pas dengar azan kalimatnya pemimpin rapat itu, kita dengarkan dulu azan. Setelah azan lanjut. Padahal kalau ada azan mah kita harus didatangi. Tapi kadang ada perusahaan-perusahaan juga gitu ya. Nah, dia pernah cerita kan, ada orang tuh memberikan pekerjaan waktu itu, kalau jam kerjanya sampai jam 12. Sekarang zuhurnya jam 11.38. Masih wajar lah. Jam 12 istirahat. Gak apa-apa. Namun orang enak jam 11.38 ngadon gawe, tapi aya korupsi waktu. Perusahaannya kamu gawe sampai jam 12. Wih, jam 11.38 enak mah geus zuhur cenah kitu nya. Kemudian keur gawe ditinggalkeun gawean da ulah, tetap kita kerja selesai dulu sampai jam 12. Kecuali perusahaannya batas kerjanya sampai jam 2. Nah, itu berarti harus diprotes. Karena ibadah pun harus disiapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, ya, harus ditetapkan terkait masalah waktu. Gitu ya. Baik, jadi udah datang si tukang bubur? Udah. Ini adab semua. Saya bacakan ini maraton. Ya. Yang berikutnya, adab kita sebagai seorang pekerja itu harus tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika apapun yang kita lakukan harus berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah. Biarkanlah Allah yang mengatur ketika kita sudah
ikhtiar mengerjakan apa yang diperintahkan sebagai seorang laki-laki harus mencari nafkah, maka berserah dirilah kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur rezeki kita, gitu ya. Ini udah jelas bertawakal. Terus berikutnya, bekerja harus sungguh-sungguh profesional ya. Apalagi nih kalau pedagang itu yang profesional itu berhasilnya seorang pedagang itu diraut wajah karena ceril. Lamun tukang dagang judes disulah dagang. Komo lamun tukang dagang nanti dia baperan gitu ya. Tukang dagang itu harus humble bahasanya. Ketika ada yang membeli itu kan mau beli, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Mantap tuh. Paling senang tuh nanti kita datang lagi tuh. Kan namun judes mungkin ke warung eta eta mah judes gitunya. Boleh. Jadi hadirin berbahagia. Jadi sebetulnya adab ini semua kalau kita bahwa memiliki adab dalam setiap apapun yang kita lakukan dan adab itu dari Allah dan Rasulnya, maka sosok lahirlah pribadi-pribadi yang luar biasa. Adab istri kepada suami, kalau istrinya hebat, adabnya hebat, gitu ya. Seorang suami adabnya kepada keluarga, kalau suaminya hebat, cuma semuanya hebat. Makanya kalimatnya al-adabu fauqul ilmu, katanya. Cenah ai adab mah luhur ti ilmu. Sebetulnya kalau orang belajar adab itu kudu diajar sama ilmu juga. Cuma artinya banyak orang yang tahu tapi tidak melakukan etika dan adab itu dilaksanakan. Demikian bisa disampaikan hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan nih apa yang saya sampaikan itu nasihat buat saya pribadi. Ayo pada kesempatan hari ini kita berikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Berikan yang terbaik. Karena ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun, kita sebetulnya sudah memenuhi perintah Allah dan Rasulnya mengenai adab dalam memberikan pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kalau hari ini ada kesalahan dan yang benar ya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.